belajar bersama mengenai diseminasi budaya positif. Pertama-tama patut kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi kesehatan, kesempatan, dan tempat dapat kita berkumpul di ruangan ini dalam membahas belajar bersama mengenai diseminasi budaya positif. Ada baiknya Bapak Ibu kegiatan ini kita awali dengan doa. Boleh Bapak Ibu salah satu untuk memimpinnya atau bisa dibawakan oleh Ibu Geri. Silakan Bu. Bisa berdiri. Mari kita bersatu berdoa. Syukur Tuhan atas berkat dan kami dengan lebih maju lagi Tuhan dan lebih berkembang Tuhan untuk selanjutnya dan memberikan kesuksesan buat kami dan juga anak-anak didik kami Tuhan. Engkau begitu banyak dosa yang kami berbuat, berdasarkan Engkau ampun Tuhan agar tidak pernah kami yang kau lupakan dari kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu sudah memimpin kita atau mengawali kegiatan kita ini dalam doa. Nah, di sini pembelajaran kita hari ini mengenai budaya positif yang saya bawakan sendiri yaitu Rosmi Halawali dan bimbingan oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Indra Sutama dan Bapak Pengajar Praktik Bapak Christian Situmeang SPD. Jadi materi kita yaitu mengenai budaya positif yang akan kita terapkan nantinya di sekolah kita ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi kita, di sini ada saya berikan pertanyaan pemantik, pernyataan pemantik. Di sini ada 3 Bapak Ibu pernyataan pemantiknya yaitu apakah nanti Bapak Ibu setuju mengenai pernyataan berikut ini. Yang pertama di sini pernyataan pemantiknya, hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Menurut Bapak Ibu pernyataan tersebut, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya. Nah, kalau setuju bolehlah Bapak Ibu kasih tahu dulu atau beri dulu tanggapannya. Mengapa Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Boleh Bu Geri? Ya, untuk pertanyaan pemantik bahwa hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Ya, saya sangat setuju karena dengan memberi hukuman, saya rasa itu dapat memotivasi anak, baik berupa fisik, tapi menurut saya kalau berupa fisik tidak boleh terlalu memberatkan siswa atau membuat siswa itu menjadi merusak mental dari si anak. Kalau boleh sebisa mungkin kita memberikan hukuman walaupun berupa fisik, tapi yang bisa mendorong anak itu atau memotivasi anak supaya lebih giat atau ada niat untuk menjauhkan hal-hal buruk terhadap anak tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Boleh kita kasih aplaus. Nah, pernyataan pemantik yang kedua yaitu pemberian hukuman positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin peserta didik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju. Setuju ya. Coba dulu kasih Bu
saya, dan saya patut untuk menyetujuinya. Karena ketika kita memberikan hukuman positif kepada si anak seperti membaca tersebut, yang mana kalanya kalau si anak belum terlalu lancar membaca, kita berikan hukuman membaca, lambat laun dia akan semakin lancar. Ya, dapat memotivasi si anak supaya lebih giat lagi membaca. Dan untuk membersihkan halaman sekolah, menyadarkan si anak ketika dia melakukan kesalahan, contohnya dia terlambat. Nah, kamu bersihkan halaman sekolah kita. Ketika dia melakukan hal tersebut, dia sadar, oh ternyata kebersihan juga sangat penting ya untuk menjaga kesehatan diri sendiri maupun lingkungan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Iya, kita kasih aplaus Bapak Ibu. Nah, pernyataan romantik yang ketiga yaitu, apakah Bapak setuju dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju. Setuju ya? Coba Ibu Purba, boleh dikasih tanggapannya? Ya, jadi pertanyaan romantik, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sangat setuju karena dengan kita memberikan penghargaan tidak harus berupa piala ataupun piagam, tapi dengan kata-kata saja bahwasanya kita menghargai itu dapat memotivasi cara belajar si anak sehingga si anak termotivasi meningkatkan cara belajarnya. Sekian, terima kasih. Iya, kita kasih aplaus Bapak Ibu. Iya, itulah mengenai pernyataan romantik awal dari pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu budaya positif, saya ingin memberi ice breaking dulu supaya kita jangan terlalu tegang kali ya Bapak Ibu. Boleh saya undang untuk berdiri semuanya Bapak Ibu. Nah, di sini kata kuncinya yaitu apabila saya katakan tepuk tangan, berarti kita lakukan. Kalau ada kata tepuk tangan, kita lakukan. Tapi kalau hanya tepuk saja, tidak usah kita lakukan. Contohnya, tepuk tangan 1. Iya, bagus. Nah, kita coba ya Bapak Ibu. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 4. Tepuk 3. Oh, sekali lagi Bapak Ibu. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Tepuk 4. Iya, berarti semuanya sudah konsentrasi. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali duduk lagi. Nah, di sini apa budaya positif? Ya kan? Ada yang kira-kira bisa kasih tanggapannya Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Iya, silakan Bu. Kira-kira ada yang bisa kasih tanggapannya Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Ya, silakan Bu Geri. Kalau menurut saya budaya positif itu ya karakter ya Bu, karakter yang melakukan hal-hal yang baik. Itu menurut saya. Iya, berarti sudah mengerti ya kan? Berarti tak usah kita lagi jelaskan. Boleh gitu Bapak Ibu? Jelaskan. Jelaskan ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Ayo kita lanjut ya kan? Nah, budaya positif ya. Jadi budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan daripada akhirnya menjadi karakter atau diri atau ciri khas dari sebuah komunikasi atau lembaga untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Guru hendaknya mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itulah yang disebut dengan budaya positif. Jadi ada nilai kebajikan yang menjadi keyakinan atau kepercayaan kita bahwa itu adalah hal-hal yang positif. Itu yang dimaksud dengan budaya positif ya Bapak Ibu. Nah, jadi topik yang harus kita bahas pada hari ini yaitu pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat,
Yang kelima, posisi kontrol. Dan ketiga, segitiga restitusi. Jadi masih kita yang topik yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin positif? Ya. Jadi makna disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk dapat mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Contohnya Bapak Ibu, coba dulu kita bayangkan ada di genggaman kita hal yang penting di genggaman kita ini, ya kan? Ada yang hal yang sangat penting di kepala tangan kita ini, dan di kepala tangan ini hal yang itu tidak boleh dikasih tahu atau diberi sama orang lain, ya kan? Apakah misalnya ada teman kita yang membujuk kita supaya dibuka kepala kita itu, apakah Bapak Ibu mau membukanya? Mau Bapak Ibu membukanya? Walaupun dibujuk dikasih Bapak Ibu 100.000, bukalah. Oh Bapak Ibu, tidak, berarti itu ada faktor dari diri kita sendiri, tidak ada faktor dari pengaruh orang lain, ya. Jadi kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Itu yang dimaksud dengan makna disiplin. Nah, jadi tujuan disiplin ini yaitu tujuan disiplin adalah menanamkan motivasi anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi silakan. Jadi kita melakukan disiplin itu jangan ada pengaruh dari orang lain, ya. Harus didasari dari diri kita sendiri. Contohnya jangan ada harus paksaan dari atasan kita. Bu, kita harus masuk jam sekian ya. Harus tepat. Kalau tidak dikasih hukuman. Tidak. Jadi kita lakukan disiplin itu harus dari kesadaran kita sendiri, tanpa ada faktor orang lain atau faktor paksaan. Itulah yang disebut dengan tujuan disiplin. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu apa yang profil yang sudah kita pelajari atau sering kita nyanyikan di halaman beserta anak-anak, yaitu profil pelajar Pancasila itu. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan
mandiri. Inilah profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Bapak Ibu. Nah, masuk kita ke materi yang kedua, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi apa itu hukuman? Ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, hukuman itu hanya dibuat oleh guru, tidak ada kesepakatan daripada siswa, ya kan? Tidak ada kesepakatan guru dengan siswa. Jadi ini hanya dibuat oleh guru dan diterima oleh siswa, ya. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai, ya, dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Ya. Namun hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Jadi jangan kita memberikan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatan siswa kita, atau jangan kita berikan hukuman yang psikis yang meninggalkan bekas, ya Bapak Ibu. Nah, kadang sering terjadi itu bahwa anaknya suatu orang tua, ya kan, tidak terima anaknya dihukum, atau tidak terima ada bekas di tangan atau di tubuhnya anaknya bahwa dia tadi dihukum orang tua. Jadi jangan sampai kita tinggalkan bekas hukuman yang kita lakukan, ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu akibatnya kalau kita memberikan hukuman dapat merusak mental daripada anak didik kita nantinya. Nah, itu yang disebut dengan hukuman. Nah, konsekuensi. Nah, apa itu konsekuensi? Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, inilah perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Tadi hukuman hanya dibuat oleh satu pihak, yaitu guru. Nah, sekarang kalau konsekuensi sudah direncana atau sudah disepakati oleh guru dan siswa. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Itu akibatnya, Bapak Ibu. Pada jangka pendek nantinya murid tetap tidak nyaman. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Sekarang restitusi. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini kita tidak memberikan hukuman fisik, Bapak Ibu, ya, tapi kita membentuk atau mengubah perilaku siswa kita yang buruk menjadi yang baik. Ya, di sini kita akan mengubah sifat daripada siswa kita. Itulah yang disebut dengan restitusi. Ya, itu Bapak Ibu mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang Bapak Ibu, saya kasih dulu pernyataan atau tindakan-tindakan guru. Ya, tindakan-tindakan guru yang harus kita
dipisahkan apakah dia termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Boleh dicatat dulu nanti di bukunya Bapak Ibu. Ya. Nah, tindakan guru yang pertama di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Sudah Bapak Ibu? Nah, tindakan yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apakah menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Nah, tindakan yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah, apakah menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Yang selanjutnya Bapak Ibu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, tindakan yang selanjutnya Bapak Ibu, murid disuruh untuk bukan mengenakan ya Bapak Ibu, murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, murid disuruh melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, tindakan yang terakhirnya Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu Bapak Ibu. Sudah tulis Bapak Ibu? Sudah. Bolehlah saya minta beberapa tanggapan Bapak Ibu dibacakan. Boleh berdiri. Coba siapa dulu Bapak Ibu yang mau ngasih tanggapannya? Ya, untuk tindakan guru yang nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat ke sekolah. Menurut saya itu hukuman ya. Hukuman. Untuk yang kedua dia hukuman, dan yang ketiga juga dia hukuman, yang keempat menurut saya dia konsekuensi, dan yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang terakhir konsekuensi. Demikian. Terima kasih Ibu, terima kasih. Nah, ada lagi yang lain Bapak Ibu, coba dikasih dulu tanggapan yang lainnya. Boleh berdiri? Ya, silakan Bu. Mengenai tindakan guru, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat ke sekolah. Saya hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut saya itu konsekuensi. Yang ketiga, hukuman. Keempat, konsekuensi. 5, konsekuensi. 6, hukuman. 7, konsekuensi. Iya, terima kasih Ibu. Ada lagi yang lainnya Bapak Ibu? Tidak ada lagi yang lainnya? Coba kita lihat ya Bapak Ibu, apakah sudah pas menurut Bapak Ibu. Oke, di sini kita lihat tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat ke sekolah. Itu
Itu adalah hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, tindakan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, ini termasuk ya kehukuman. Tindakan yang ketiga Bapak Ibu guru, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah hukuman. Nah, yang tindakan selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Ya. Nah, yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini konsekuensi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk ya kehukuman. Yang terakhir Bapak Ibu, tindakan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Ya, dari situ Bapak Ibu, apakah kita sudah mulai paham apa itu hukuman, apa itu konsekuensi Bapak Ibu? Sudah mulai Bu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ke materi kita yang berikutnya. Lanjut lagi Bu. Jadi ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau dia hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita mencubit, pasti apa yang terjadi? Pasti ada rasa sakit, ya kan? Nah, kalau dia konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Memang harus terjadi juga, ya kan? Nah, yang kedua, hukuman membuat peserta didik sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Pernah nggak Bapak Ibu ingat dulu waktu sekolah mulai SD atau sampai SMA? Pernah nggak Bapak Ibu dihukum oleh guru? Pernah Bu. Pernah. Ada nggak hukuman yang masih melekat pada ingatan kita Bapak Ibu sampai sekarang? Ada Bu. Menurut kita mengenang guru kita. Iya. Jadi hukuman itu bisa mempengaruhi mengingat sampai jangka waktu yang lama. Bahkan kita sampai ingat sampai sekarang ya kan Bapak Ibu, guru siapa yang pernah menghukum kita, ya kan? Itulah saking sakitnya. Nah, kalau dia konsekuensi membuat peserta didik merasa tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, ya, tidak nyaman. Nah, hukuman peserta didik membenci kedisiplinan. Ini Bapak Ibu, makanya sering terjadi disiplin itu sering dilanggar karena hukuman itu, ya kan, peraturan itu bisa dibenci oleh siswa, ya kan? Contohnya disiplin membersihkan kelas karena dia sudah bosan, ya kan? Kadang dilanggar karena dia benci, malas dia menyapu, membersihkan kelas. Nah, jadi dia kadang membenci disiplin. Nah, kalau dia konsekuensi, peserta didik menghargai kedisiplinan. Nah, ada dihargai dia. Nah, yang berikutnya hukuman itu paksaan, ya kan? Benar nggak Bapak Ibu itu paksaan? Ya kan? Harus dilakukan, harus dilaksanakan. Nah, kalau konsekuensi dia berbentuk tanggapan. Nah, yang berikutnya hukuman itu konsep diri yang buruk, ya kan? Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik, ya. Nah, yang berikutnya hukuman peserta didik belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, misalnya siswa kita pernah enggak, dia sudah benar-benar betul-betul dia melakukan kesalahan, tapi ketika kita tanya apa yang sudah kau lakukan, karena dia saking takutnya
kita ingat aja Bapak Ibu, di saat kita waktu sekolah kalau dihukum sama guru kita, apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, pasti ada rasa marah kita juga kepada guru kita kan. Terus kalau kita dipermalukan, pasti kita benci sama guru kita itu kan Bapak Ibu. Nah kalau dia konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi sudah mulai dapat Bapak Ibu bagaimana itu hukuman, bagaimana konsekuensi. Sudah kita mulai memiliki kesadaran ya kan Bapak Ibu, apakah pantas kita berikan hukuman kepada anak-anak didik kita, gitu ya kan Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ya. Materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, itu Bapak Ibu. Ada yang tahu keyakinan kelas Bapak Ibu? Atau bisa kasih tanggapannya? Jadi kalau keyakinan kelas itu, ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara anggota kelas atau murid. Ya. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan murid, dengan wali kelas atau guru. Karena dibuat dengan kesepakatan bersama, maka hal-hal yang diatur akan lebih mudah untuk dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dapat dijadikan sebagai kebiasaan yang baik, potensi yang bagus. Jadi keyakinan kelas ini ya Bapak Ibu, suatu pernyataan-pernyataan yang disepakati oleh guru dengan siswa. Ya. Jadi dasarnya nih Bapak Ibu dari peraturan duluan. Jadi kita minta siswa-siswa kita di kelas itu, kita minta untuk mensepakati, ya, mensepakati apa-apa saja peraturan yang harus kita buat selama proses belajar mengajar tersebut. Jadi dari peraturan itu kita buat dia menjadi kalimat positif, ya, kalimat positif, sehingga dia menjadi, setelah dia menjadi kalimat positif, terjadilah keyakinan kelas. Contohnya ya Bapak Ibu, kami di kelas 1 sudah membuat kesepakatan kelas, ya, yang mana nantinya kesepakatan kelas ini akan menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu mudah untuk dilaksanakan oleh siswa karena itu adalah dari kemauan mereka sendiri, ya Bapak Ibu, dari keinginan mereka sendiri, bukan dari paksaan dari guru. Ya, itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Boleh kita terapkan di kelas-kelas kita nantinya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kita punya kebutuhan nggak Bapak Ibu? Punya ya kan? Misalnya kebutuhan apa aja itu Bapak Ibu yang kita rasakan hari ini, saat ini? Kebutuhan apa lah yang kita rasakan hari ini? Apakah Bapak Ibu sekarang ingin disayangi sama pasangan kita? Pengen dikasih berlian. Sebenarnya teman-teman kita sekarang ya kan pengen diangkat atau dikasih SK segera ya Bapak Ibu ya. Bagaimana rasanya nanti, boleh dibagi pengalamannya Bapak Ibu, bagaimana nanti perasaannya di saat menerima SK nanti ya Bapak Ibu. Semoga terlaksana. Amin. Oke. Jadi di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia ini memiliki kebutuhan. Ya,
kan? Baik kebutuhan yang utama, baik kebutuhan yang tambahan. Contohnya di sini ada 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Yaitu pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya kan? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, kekuasaan atau power. Nah, dari kebutuhan ini Bapak Ibu, yang mana lah Bapak Ibu senang atau Bapak Ibu suka? Cinta ya Bapak Ibu. Nah, jadi dari kebutuhan ini nanti kita lihat bagaimana kita melengkapinya, memenuhinya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada kasus Bapak Ibu. Boleh salah satu membacakan kasus ini Bapak Ibu yang kuat? Boleh Ibu? Silakan Bu. Ibu Miros. Kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita. Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa dasar Doni melakukan hal itu? Iya, sekali lagi ya Bapak Ibu, terima kasih Bu. Nah, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid yang di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, yang pertama ya Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita sebut tadi, yaitu pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, ya kan? Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan paling dasar dan untuk memiliki prioritas tertinggi, ya Bapak Ibu, atau hal yang mutlak harus terpenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup. Nah, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dalam kasus Doni di atas Bapak Ibu, apabila jawaban Doni ketika ditanya Ibu Ambar adalah karena ia lapar. Mengapa kan? Mengapa Doni melakukan itu? Kalau si Doni menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya kan Bapak Ibu? Karena kebutuhan dasar bertahan hidup itu ialah misalnya makan, kesehatan, atau pakaian juga. Ya kan Bapak Ibu? Nah, kalau tidak terpenuhi kebutuhan dasar kita tidak sanggup untuk melakukan kegiatan yang selanjutnya. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup, ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kebutuhan cinta sayang dan rasa diterima, ya Bapak Ibu. Kebutuhan cinta sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Jadi, kebutuhan cinta sayang ini merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk
kelompok. Ya. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan yang kita sukai, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab, ya kan? Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, ya, merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, dilakukan hal itu dilakukan karena dia merasa senang bahwa kalau dilakukannya, jadi temannya itu memperhatikan dirinya. Itulah, jadi ada kesenangan, ya kan? Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, begitu ya Bapak Ibu yang dimaksud dengan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kebutuhan kebebasan atau akan pilihan. Ya. Jadi kebutuhan kebebasan ini merupakan kebutuhan akan kemandirian. Ya, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Ya, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa ia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Ya, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Itulah yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan kebutuhan kebebasannya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu kebutuhan kesenangan atau fun. Ya. Jadi kebutuhan kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, ya, karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, ya. Jadi maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi di sini si Doni itu pengen dia melihat wajah-wajah temannya yang kesal sehingga dilihatnya wajah-wajah yang lucu. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan kesenangan ya Bapak Ibu. Nah, yang kebutuhan yang selanjutnya yang terakhir yaitu kebutuhan kekuasaan atau power. Nah, kebutuhan kekuasaan merupakan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya
memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Itulah ya Bapak Ibu mengenai kebutuhan dasar, ada 5 pengertian-pengertiannya ya. Jadi kebutuhan ini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang kurang jelas? Pas? Cukup ya, cukup jelas ya. Terima kasih Bu. Nah, lanjut kita ke posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5 Bapak Ibu. Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan yang selanjutnya manajer. Ya Bapak Ibu, nanti kita bahas dan kita pikirkan selama ini posisi kita sebagai apa lagi kepada anak-anak kita. Ya Bapak Ibu. Nah, kalau dia posisi sebagai penghukum, yaitu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Nah, jadi itulah yang disebut dengan posisi penghukum Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan penghukum berbentuk fisik, ya. Nah, ya, posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Yaitu posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut daripada penghukum tadi. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya kan? Tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Itulah yang disebut dengan membuat orang merasa bersalah. Nah, yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Ya Bapak Ibu. Nah, teman posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi bisa kita melakukan pendekatan kepada siswa kita itu dengan posisi teman, ya kan? Bisa kita tegur. Contohnya seperti memberikan humor-humor kepada siswa kita supaya siswa kita itu tidak merasa bersalah, ya kan? Tidak merasa kesal kepada kita nantinya. Itu yang disebut dengan posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Oke, Bapak Ibu. Nah, posisi monitor atau pemantau berarti mengawasi, ya, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang orang-orang yang kita awasi. Itulah yang disebut dengan posisi kontrol, ya Bapak Ibu. Kita mengawasi orang-orang yang sedang kita awasi, ya. Nah, yang kelima sebagai posisi kontrol manajer, ya. Nah, sebagai manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya. Guru membuat sesuatu bersama
bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun sebagai pemantau. Jadi di sini Bapak Ibu bisa kita merubah atau merubah perilaku daripada siswa kita untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau kesalahan yang sudah dilakukan oleh si anak tanpa kita memberikan hukuman seperti fisik. Itulah yang disebut dengan posisi manajer. Ya Bapak Ibu. Jadi dari situ bolehlah kita bayangkan Bapak Ibu, kita sekarang masih di posisi mana ya Bapak Ibu? Apakah dia masih posisi penghukum? Apakah dia masih membuat orang merasa bersalah? Apakah dia teman? Atau posisi monitor? Atau posisi manajer? Kira-kira Bapak Ibu, posisi mana lah kita sekarang masih yang kita lakukan Bapak Ibu? Hukum ya Bapak Ibu. Iya, saya juga masih sering melakukan itu Bapak Ibu. Tapi setelah saya membahas, mempelajari ini, ya mudah-mudahan dan saya akan menerapkan, nantinya saya akan menjadi posisi manajer ya Bapak Ibu, yang tidak memberikan hukuman apabila siswa kita itu melakukan perbuatan yang salah. Itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kalimat yang akan dikatakan, ya kan, atau kalimat yang akan kita ucapkan pada saat posisi tersebut, ya, ada beberapa kalimat yang bisa kita sebutkan. Kalau dia sebagai penghukum, ya, ini kalimat yang sering dikatakan yaitu atau disebutkan, pertama, patuhi aturan saya atau awas. Gitu kan Bapak Ibu, patuhi aturan saya. Kalau enggak awas ya. Kan pasti sering kita baca, kerjakan itu ya Doni, tulis. Kalau enggak nanti saya libas. Nah, itu. Nah yang kedua sering dikatakan, kamu selalu saja salah. Nah ini yang sering kita sebutkan Bapak Ibu. Kamu selalu saja salah. Nah yang ketiga, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu Budi selalu yang terakhir. Itu bisa merusak mental anak kita ya Bapak Ibu. Itulah yang sering, kalimat-kalimat yang sering dikeluarkan atau disebut oleh posisi penghukum. Nah kalau dia membuat orang merasa bersalah, kalimat yang sering diucapkan, ibu atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat kecewa karena kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Kan sering kita lakukan itu kan Bapak Ibu, karena si Anu sudah sering melakukannya, tapi tidak selalu dilaksanakan. Jadi kita sebutkan, berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini yang sering. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya kan? Nah, kalau dia sebagai teman, kalimat yang sering diucapkan yaitu, ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya. Yang berikutnya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Yang selanjutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kalau dia sedang melakukan kesalahan, ya kan? Itulah dia sebagai posisi kontrol teman. Yang keempat, sebagai posisi kontrol monitor atau pemantau. Yang sering di
konsekuensinya apa. Itulah yang sering kita katakan kalau kita sebagai monitor atau pemantau. Nah, tapi kalau dia ini bukan monitor ya Bapak Ibu, dia sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, manajer. Sebagai manajer, kalimat yang bisa kita katakan ya Bapak Ibu, yaitu apa yang kita yakini. Nah, contohnya tadi kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas tadi Bapak Ibu, atau keyakinan kelas tadi, bolehlah kita tanyakan ini, apa yang kita yakini nak? Nah, terus yang kedua, apakah kamu meyakininya? Nah, yang ketiga, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Dan selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Itulah yang kalimat-kalimat yang bisa kita sebut ya Bapak Ibu sebagai posisi-posisi kontrol kita sebagai guru ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan Bapak Ibu. Ya, pernyataan-pernyataan seperti yang tadi. Kalau yang tadi membedakan hukuman atau konsekuensi. Ya, di sini membedakan sebagai posisi penghukum kah atau sebagai teman kah, gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama boleh ditulis di bukunya Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi mana lagi Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah dia teman, manajer, penghukum? Yang berikutnya, apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Yang selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu Bapak Ibu, kamu selalu yang paling terakhir. Sudah Bapak Ibu? Oke, saya minta tanggapannya ya Bapak Ibu. Dari Ibu Purba boleh Bapak Ibu? Boleh berdiri? Ya, tanggapan saya menurut pernyataan itu yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk ke kategori guru pembuat orang bersalah. Bersalah ya. Yang kedua penghukum. Yang ketiga teman. Yang keempat monitor. Yang kelima manajer. Dan yang keenam penghukum. Iya, terima kasih Bu. Ada lagi yang lainnya? Coba yang lainnya atau Bapak boleh dikasih tanggapannya? Ya, untuk statement yang dikatakan, yang pertama itu saya kecewa sekali dengan kamu itu menurut saya posisinya penghukum. Ya. Yang kedua untuk juga penghukum. Ya. Yang ketiga manajer. Yang Ya. keempat teman. Ya. Yang kelima manajer dan yang keenam penghukum. Iya, terima kasih. Iya, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Yang lain pendapatnya atau tanggapannya mengenai yang sudah diberikan Ibu atau Bapak tadi? Ada lagi yang lain?
Coba Ibu Kiri. Kalau dari pernyataan dari Tuhan yang dijelaskan, menurut saya yang pertama itu membuat orang merasa bersalah, Ya. kedua penghukum, 3 manajer, 4 teman, 5 monitor, yang membuat orang merasa bersalah. Iya, terima kasih. Nah, sekarang kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Nah, kalau pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, yaitu membuat merasa bersalah ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Ini sebagai teman. Yang selanjutnya, apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau, ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai posisi manajer. Nah, yang selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah sebagai penghukum. Kira-kira bagaimana dengan tanggapannya Bapak Ibu? Sudah benar atau belum? Benar-benar Bu. Sudah benar ya. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itulah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi merubah anak kita dari yang gagal menjadi yang sukses. Nah, menurut Gosen tahun 2004, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, itu yang tujuan daripada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri. Nah, mampu merefleksi diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Ya Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan segitiga restitusi. Ada 3 penerapan daripada segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Yaitu pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apabila siswa kita ada yang berbuat salah atau melakukan kesalahan, boleh kita lakukan dulu Bapak Ibu tindakan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Contohnya Bapak Ibu, kita menanyakan mengapa dia melakukan kesalahan itu. Terus semua orang pernah melakukan kesalahannya. Contohnya ini Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan ini. Yang keempat, kamu berhak merasa begitu. Yang kelima, baiklah Bapak atau Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak atau Ibu di sini untuk mencari penyelesaiannya sama-sama.
sama-sama tentang apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Itulah yang disebut dengan menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ya. Jadi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita ketahui apa yang dilakukannya, kan? Sekarang kita validasi tindakan yang salah tersebut. Yang bisa kita katakan Bapak Ibu di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus merubah sikap yang baru. Itulah penerapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu, boleh kita tuntut dia, kita minta, kita tagih, ya, mengenai keyakinan yang sudah kita sepakati tadi. Contohnya, yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Yang kelima, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, itulah Bapak Ibu cara-cara penerapan daripada segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, sampai di situ paham Bapak Ibu atau sudah mulai menyadari kita Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi ini? Ada yang harus ditanyakan Bapak Ibu? Ya, jadi inilah materi-materi kita yang pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Ada tadi 6 materi ya. Jadi mengenai diskriminasi budaya positif. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Demikian, sekian dan terima kasih. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh saya buka forum diskusi bagi kita. Dan boleh kasih tanggapan atau kasih pertanyaan. Saya persilakan ya Bapak Ibu karena masih ada waktu kita. Oke. Yang kasih tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan Bapak Ibu. Oke, silakan yang tahu Gary. Ya, dari pembelajaran atau dari yang sudah dijelaskan, nah saya ingin bertanya, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Ya, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Ya, Bapak Ibu, peran guru di sini, guru mempromosikan budaya positif di sekolah. Guru juga bertanggung jawab untuk menerapkan lingkungan kelas yang aman dan nyaman. Itulah posisi atau peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Bagaimana Bu Mary? Iya, terima kasih. Lanjut Bapak Ibu, kalau masih ada lagi yang mau kasih tanggapan atau pertanyaan, oke silakan Bu Miros. Ya, dari pembahasan yang telah Ibu jelaskan tadi, Iya. saya mau menanya tentang mengapa budaya positif di sekolah itu sangat penting. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya Bapak Ibu ya. Mengapa budaya positif itu sangat penting ya kan? Nah, jadi budaya positif itu sangat penting kita tanamkan di
sekolah atau pada diri anak didik kita ya Ibu ya, karena berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas di sekolah. Bukan hanya peserta didik saja ya Bapak Ibu, tapi juga kepada pegawai atau para pendidiknya, itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya boleh Bapak Ibu ada lagi? Ya, masih tentang budaya positif Bu, saya ingin menanyakan apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Iya. Sekian, terima kasih. Iya, bagus. Tantangan yang harus kita hadapi ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam menciptakan budaya positif ini memang tidak mudah ya Bapak Ibu. Tidak sangat mudah ya. Budaya positif di sekolah tidak selalu mudah dan dapat menghalangi berbagai tantangan atau menghadapi tantangan ya Bapak Ibu. Dapat menghadapi tantangan, salah satunya ya, tantangan utamanya adalah perbedaan latar belakang ya kan, perbedaan latar belakang. Contohnya itu latar belakang ekonomi juga ya kan, kehidupan dari keluarga, terus juga dan nilai-nilai anggota komunitas yang ada di sekolah. Itulah yang sering terjadi, tantangan yang terjadi yang kita hadapi dalam membudayakan atau menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Masih ada lagi? Atau yang ngasih tanggapan boleh Bapak Ibu? Iya, kasih tanggapannya. Ya, baik, terima kasih secara khusus kami ucapkan kepada Ibu Rosti Maroli yang mana sudah memberikan materi untuk penambahan ilmu buat kalian guru yang ada di sekolah kita ini. Semoga dengan adanya ilmu ini kita semakin menyadari bahwasanya budaya positif itu sangat membantu untuk mendidik dan membentuk karakter si anak, dan kita dapat memajukan sekolah kita ini, dan semoga kami dapat menyusul prestasi-prestasi yang sudah Ibu buat. Terima kasih. Iya, kita kasih dulu Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Semoga sekolah kita ini semakin maju ya, semakin berkembang Bapak Ibu, dan kita juga semakin menyadari peran kita sebagai guru di sekolah kita ini. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak lagi pas ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu